Selamat pagi, perkenalkan saya akan Reka, saya mahasiswa Magister Kecerdasan Buatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil draft proposal yang saya buat dengan judul Deteksi Alzheimer menggunakan Convolutional Neural Network dan Optimasi Subswarm Algorithm pada citra MRI. Nah, penyakit Alzheimer merupakan salah satu jenis gangguan neurodegeneratif yang menyebabkan penurunan daya ingat, berpikir, dan perilaku pada penderitanya. Nah, kasus ini meningkat 10 juta per orang per tahun, maka perlu sistem untuk memperlambat progresivitas penyakit Alzheimer. Nah, biasanya kasus penyakit Alzheimer ini terjadi pada umur lansia. Nah, terdapat beberapa penelitian sebelumnya terkait deteksi Alzheimer. Dua diantaranya menggunakan convolutional neural network untuk klasifikasi menghasilkan akurasi sebesar 96% dan 96,4%. Nah, pada peneliti yang ketiga menggunakan metode fuzzy dan optimasi subswarm algorithm menghasilkan akurasi sebesar 95,37%. Nah, dari ketiga penilaian tersebut menghasilkan nilai akurasi yang sudah sangat bagus, namun masih perlu adanya pembenahan untuk mencari akurasi yang sempurna. Nah, pada proposal ini saya mengusulkan menggunakan metode dengan menggabungkan convolutional neural network dan optimasi subswarm algorithm. Nah, adapun rumusan masalah pada proposal ini, yang pertama adalah bagaimana meningkatkan akurasi deteksi Alzheimer menggunakan metode convolutional neural network dengan optimasi subswarm algorithm. Adapun tujuan penelitian pada proposal ini, yang pertama adalah mengembangkan metode deteksi Alzheimer menggunakan convolutional neural network yang dioptimalkan dengan subswarm algorithm. Yang kedua adalah meningkatkan akurasi diagnosis Alzheimer dari citra MRI dengan memanfaatkan algoritma convolutional neural network dan subswarm algorithm. Nah, adapun tujuan pusaka pada proposal ini, yang pertama, di sini saya menggunakan dataset ADNI, yaitu Alzheimer Disease Neuroimaging Initiative. Adalah dataset multimodal yang terdiri dari data MRI, PET scan, data genetik, dan data klinis dari subjek penelitian yang meliputi individu sehat, individu yang mengalami MIL atau akan mengalami Alzheimer, dan pasien yang dengan positif Alzheimer. Nah, penggunaan dataset ADNI dalam klasifikasi berbasis CNN memberikan peluang besar dalam mendiagnosis Alzheimer secara lebih dini dan lebih akurat, dan kemampuan CNN dalam mengenali pola-pola yang relevan dari data yang besar dan kompleks. Kemudian yang kedua ada MRI atau Magnetic Resonance Imaging, adalah metode pencitraan medis non-invasif mampu memberikan informasi yang mendalam tentang morfologi dan perubahan struktur jaringan otak. Nah, yang sangat penting dalam mempelajari penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. Nah, penelitian menunjukkan bahwa penyakit Alzheimer ditandai oleh perubahan struktural pada otak seperti atrofi atau penyusutan hipokampus yang merupakan area penting dalam proses memori serta penurunan volume keseluruhan otak seiring dengan berkembangnya penyakit. Nah, MRI mampu mendeteksi perubahan-perubahan ini jauh sebelum gejala klinis Alzheimer muncul pada pasien, sehingga memberikan peluang untuk diagnosis dini dan intervensi lebih awal. Kemudian ada CNN bekerja dengan mengidentifikasi pola-pola kompleks pada citra melalui lapisan-lapisan konvolusi yang bertujuan untuk mengisolasi fitur dari data input. Nah, lapisan-lapisan ini menangkap pola-pola dari yang paling sederhana seperti tepi dan sudut hingga pola yang lebih kompleks seperti bentuk dan tekstur objek dalam gambar. Nah, penggunaan CNN untuk analisis citra MRI memungkinkan model untuk belajar mengenali pola-pola yang kompleks dalam struktur otak yang terkait dengan Alzheimer, terutama dengan kemampuan CNN dalam menganalisis fitur otomatis dan klasifikasi gambar. Nah, dengan menggunakan CNN, citra MRI dapat dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi pola atau anomali dalam struktur otak yang seringkali sulit dideteksi oleh para ahli radiologi melalui metode tradisional. Kemudian ada subswarm algorithm, merupakan algoritma penjadwalan metaheuristik yang terinspirasi dari mekanisme kehidupan sap di lautan yang diusulkan oleh manajer Lilly. Nah, sap memiliki karakter seperti bubur yang berbentuk transparan dan hidup secara bergerombol yang disebut dengan rantai sap.
Nah, perilaku unik SOM ini yang bergelombol diyakini oleh peneliti sebagai cara mereka bergerak dan berkoordinasi dengan cepat dalam mencari sumber makanan. Nah, SSA ini digunakan untuk mencari solusi optimal dari suatu masalah optimasi dengan cara memperbarui posisi individu sub dalam populasi untuk menemukan titik minimum atau maksimum dari fungsi objektif. Nah, dalam hal ini, SSA akan mengoptimasi hiperparameter seperti learning rate dan bobot. Nah, untuk cara kerjanya, pengumpulan dataset ADNI Citra MRI pasien Alzheimer itu ada 3 kelas, yaitu normal, mild, dan Alzheimer. Nah, pra-pemrosesan data meliputi normalisasi MRI dan segmentasi data. Kemudian melakukan implementasi CNN dengan menginisiasi parameter. Nah, SSA akan melakukan optimasi dengan memperbarui hiperparameter. Jika hasilnya belum optimal, SSA akan terus memperbarui hiperparameter. Nah, jika sudah optimal, maka model akan menyelesaikan training data dan akan melakukan evaluasi model dalam bentuk nilai akurasi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.